Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS untuk kelas 8, jenjang SMP atau MTS di semester 1 tahun 2021. Video kali ini masih part yang pertama ya. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua belajar menghadapi penilaian akhir semester khususnya mata pelajaran IPS. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini silahkan like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Semoga bisa menjadi sumber belajar. Soal nomor 1. Perhatikan peta ASEAN di bawah ini. Perhatikan benar-benar ada peta ASEAN. Berdasarkan peta di atas, batas sebelah timur wilayah ASEAN adalah A. Papua Nugini dan Samudra Pasifik, B. Samudra Hindia dan Laut Arafuru, C. Laut Andaman dan Teluk Benggala, D. Laut Cina Selatan dan Taiwan. Jawaban yang benar adalah yang A. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dilihat dari peta, batas sebelah timur atau sebelah kanan pada peta terlihat ada negara Papua Nugini, yaitu di sebelah kanan persis Papua ya. Oleh karena itu namanya Papua Nugini, masih satu rumpun orangnya dengan Papua. Dan Samudra Pasifik ini di sebelah timur dari negara ASEAN. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk negara-negara anggota ASEAN adalah A. Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, B. Myanmar, Timor Leste, Laos, Vietnam, C. Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, D. Timor Leste, Kamboja, Vietnam, Laos. Jawaban yang benar adalah yang C. Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Negara-negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Nah, sedangkan Timor Leste bukan termasuk negara ASEAN. Jadi opsi jawaban A, B, dan D itu salah karena ada negara Timor Leste. Oleh karena itu jawaban yang tepat yaitu yang C. Soal nomor 3. Perhatikan data negara-negara ASEAN berikut ini. 1. Indonesia, 2. Thailand, 3. Vietnam, 4. Filipina, 5. Singapura. Dari data di atas, negara anggota ASEAN yang berbentuk kepulauan ditunjukkan pada nomor A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 4, D 2 dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1 dan 4, yaitu negara Indonesia dan Filipina. Di ASEAN, negara yang berbentuk kepulauan hanya ada dua, yaitu Indonesia dan Filipina. Negara-negara tersebut biasa disebut sebagai negara fragmented.
atau negara kepulauan. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Perhatikan peta jalur gunung api dunia berikut ini. Ada peta Ring of Fire. Oke, berdasarkan peta di samping, wilayah negara ASEAN seperti Indonesia dan Filipina berada pada jalur Ring of Fire atau pegunungan api muda yang disebut A. Sirkum-Mediterania, B. Sirkum-Pasifik, C. Sirkum-Atlantik, D. Sirkum-Hindia. Jawaban yang benar adalah yang B. Sirkum-Pasifik. Sirkum-Pasifik adalah jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, kemudian menuju pegunungan Rocky di Amerika Utara, menuju Jepang. Negara Asia Tenggara yang dilalui Sirkum-Pasifik yaitu Filipina dan Indonesia yang melewati Sulawesi, sedangkan Sirkum-Mediterania melewati Indonesia, Myanmar, dan Thailand. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah soal nomor 5. Negara ASEAN di bawah ini yang berada pada zona subtropis adalah A. Myanmar, B. Laos, C. Thailand, D. Filipina. Jawaban yang benar adalah yang A. Myanmar. Negara ASEAN yang beriklim subtropis adalah Myanmar. Di daerah selatan negara Myanmar ini beriklim tropis. Namun, di sebelah utara negara Myanmar ini beriklim subtropis. Negara Laos, Thailand beriklim tropis dan Filipina iklimnya tropis basah. Jadi untuk negara yang beriklim subtropis yaitu Myanmar. Soal nomor 6. Di bawah ini yang termasuk kerusakan yang disebabkan ulah manusia adalah tabel 1. Banjir, tanah longsor, gempa, paceklik. Tabel 2. Tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, pencemaran air. Tabel 3. Pencemaran air, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan. Tabel 4. Paceklik, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Nah, untuk soal nomor 6, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu tabel 3. Pencemaran air, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Pada tabel 3 lah kerusakan yang bisa diakibatkan oleh ulah manusia. Karena sesungguhnya kejadian itu bisa dicegah apabila manusia peduli terhadap alam dan lingkungan. Nah, sedangkan gempa bumi sudah kehendak dari Sang Maha Pencipta dengan kejadian alam secara alami dan tidak bisa diprediksi oleh manusia. Jadi jawabannya yaitu yang C. Soal nomor 7. Perhatikan data berikut ini. 1. Aceh, 2. Cepu, 3. Muara Enim, 4. Surabaya, 5. Riau. Dari data di atas, daerah penghasil minyak bumi di daerah Jawa ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 4 dan 5, D. 2 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 2 dan 4, yaitu daerah Cepu dan Surabaya. Oke, perhatikan tabel. Untuk nomor 1, 3 dan 5, yaitu Aceh,
Muara Enim dan Riau ini bukan merupakan daerah yang ada di Jawa dan juga bukan merupakan penghasil minyak. Jadi sudah jelas untuk nomor 7 jawabannya yang D. Soal nomor 8. Andalan sumber daya alam di negara Brunei Darussalam adalah A. Timah dan bauksit, B. Gas alam dan minyak bumi, C. Emas dan nikel, D. Batu bara dan biji besi. Jawaban yang benar adalah yang B. Gas alam dan minyak bumi. Timah, bauksit, emas, nikel, batu bara, dan biji besi ini bukan merupakan sumber daya alam yang berasal dari Brunei Darussalam. Jadi memang Brunei Darussalam ini andalan sumber daya alamnya adalah gas alam dan minyak bumi, yaitu jawaban yang B. Soal nomor 9. Perhatikan data berikut ini. Malaysia, sumber daya alam utamanya emas. Brunei Darussalam, sumber daya alam utamanya adalah timah. Thailand, sumber daya alam utamanya adalah nikel. Filipina, sumber daya alam utamanya adalah kobalt. Dari data di atas, pasangan yang benar ditunjukkan pada nomor A1A, B2B, C3C, D4D. Jawaban yang benar adalah yang D, 4D, yaitu negara Filipina sumber daya alam utamanya adalah kobalt. Nah, untuk Malaysia ini sumber daya alamnya adalah biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak. Sedangkan di tabel emas. Jadi otomatis opsi jawaban A salah. Kemudian negara Brunei Darussalam sumber daya alamnya yaitu minyak bumi dan gas alam. Kalau di tabel Brunei Darussalam ini sumber daya alam utamanya adalah timah. Jadi otomatis opsi jawaban yang B adalah salah. Kemudian negara Thailand sumber daya alam utamanya yaitu timah dan mangan. Sedangkan di tabel Thailand sumber daya alam utamanya adalah nikel. Jadi untuk opsi jawaban C juga salah. Yang benar untuk soal nomor 9 adalah yang D. Soal nomor 10. Pulau di Indonesia yang penduduknya tergolong padat setelah Pulau Jawa adalah A. Papua, B. Kalimantan, C. Sumatera, D. Sulawesi. Jawaban yang benar adalah yang C. Sumatera. Kepadatan penduduk di Indonesia setelah Pulau Jawa yaitu Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan kemudian Papua. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 11. Perhatikan data berikut ini. 1. Pendidikan tinggi. 2. Jumlah kematian menurun. 3. Pendapatan per kapita tinggi. 4. Tingkat pengangguran menurun. Dari data di atas, kriteria kesehatan penduduk suatu negara yang baik ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, yaitu jumlah kematian menurun. Jika kesehatan baik, maka secara beriringan mengakibatkan jumlah kematian menurun.
nomor 1, 2, dan 4 tidak ada korelasinya dengan kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Perhatikan data berikut ini. Negara Laos etniknya adalah Laosin. Negara Thailand etniknya adalah Melayu. Negara Filipina etniknya adalah Filipino. Dan negara Myanmar etniknya adalah Tiongkok. Dari data di atas, pasangan yang benar antara negara dan etniknya ditunjukkan pada nomor A. A1 dan B2, B. A1 dan C3, C. B2 dan C3, D. C3 dan D4. Jawaban yang benar adalah yang B. A1 dan C3, yaitu negara Laos etniknya Laosin dan negara Filipina etniknya adalah Filipino. Thailand harusnya etnik Thai ya, tapi di situ Melayu, jadi salah. Dan Myanmar itu harusnya etniknya ya etnik Myanmar. Nah, kalau dulu namanya Burma, sekarang Myanmar. Kalau di tabel Myanmar adalah Tiongkok. Jadi jawabannya salah. Nah, karena itu nomor 12 jawabannya yang B. Soal nomor 13, faktor-faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN adalah A. Persamaan sumber daya alam, B. Perbedaan sumber daya alam, C. Persamaan geografis tiap negara, D. Perbedaan kepentingan tiap negara. Jawaban yang benar adalah yang D. Perbedaan kepentingan tiap negara. Opsi A, B, dan C adalah faktor pendorong kerja di kawasan ASEAN. Karena kondisi A, B, dan C akan mempermudah kerjasama antar negara ASEAN. Jadi untuk faktor penghambatnya adalah yang D. Soal nomor 14. Perkembangan komunikasi bisa berdampak positif dan negatif. Berikut dampak negatif dari perkembangan komunikasi adalah A. Memperlambat pertumbuhan penduduk, B. Mempercepat distribusi barang, C. Mengurangi sikap individualisme, D. Berkembangnya pengaruh budaya asing. Jawaban yang benar adalah yang D. Berkembangnya pengaruh budaya asing. Dengan berkembangnya budaya asing yang tidak tersaring dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi dampak negatif karena akan bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi ini adalah yang D. Soal nomor 15. Peraturan yang diterapkan untuk mempermudah kehidupan perekonomian negara-negara ASEAN adalah A. Membentuk kerjasama melalui AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Asia, B. Membantu daerah konflik di negara-negara ASEAN, C. Mengadakan kerjasama memberantas narkotika dan obat terlarang, D. Mendirikan rumah sakit terbesar di Asia Tenggara. Jawaban yang benar adalah yang A. Membentuk kerjasama melalui AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Asia. Di bidang ekonomi, ASEAN mendirikan AFTA untuk menampung dan memasarkan produk-produk dari negara-negara anggota ASEAN
dan akan menjadi peluang meningkatkan ekonomi suatu negara di ASEAN. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman adalah A. Produktivitas pangan naik, B. Produktivitas pangan turun, C. Produktivitas pangan standar, D. Produktivitas pangan signifikan. Jawaban yang benar adalah yang B. Produktivitas pangan turun. Karena lahan berkurang dan petani tidak punya lahan untuk mengerjakan lahan pertanian, maka otomatis produktivitas pangan akan menurun dari biasanya. Jadi soal nomor 16 adalah yang B.